Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Den. Banyak bersyukur, Den. Ya, Pak Ustadz. Ini tamu kita luar biasa, Den. Nah, Ihsan ini ngapal Quran dalam keadaan beliau ini lumpuh. Den, ini nih. nggak bisa sendiri, Tat. OAN. Sama guru ente ah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sini. Bukan buat ente. Waduh. Buat Ihsan. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Allah. Allahu Akbar. Pemirsa, subhanallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak di antara kita yang memiliki kaki yang sehat, sempurna, tapi malas ke masjid. Banyak yang memiliki kesempurnaan tubuh, tapi boro-boro ngapalin, bacanya juga enggak. Tapi adik saya ini, adik kita semua ini Ihsan, justru dia dapat karunia Allah SWT. Dalam keadaan lumpuhnya, beliau menghafal Quran. Kita akan berbincang-bincang dengan Ihsan. Ya? Isa. Kalau ini? Hasan, sini. Oke, ini dua orang sahabat, Bu. Kasih tepuk tangan dong, Bu. Nah, sebelah sini, Sa. Nah, oke. Ini nggak apa-apa kakinya. Nggak apa-apa. Aduh. Hasan sebelah sini aja, San. Sini dulu, San. Ini dulu ya. Ah, iya. San. Ini siapa deh? Isa. Ini Isa, ini Hasan. Hasan. Saya Dude Herlino. Gantongan ente. Oh iya, udah. Gantongan ente kemana-mana. Bener. Amin, Tat. Iya dong. Buat aneh mah ganteng ente. Iya. Aslinya ganteng dia. Siapa? Hasan ya, Hasan. Iya, Hasan. Hasan duduk ke sini, San. San, sini aja, San. Bismillah, San. Ya, elah si Hasan demen banget empet-empetan. Iya. Hasan udah lama ngedampingin Isa. Udah baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Nemenin Isa ya? Iya. Subhanallah. Isa bisa ngapal Quran gimana ceritanya? Ceritanya ya pertamanya mah termotivasi karena ingin membahagiakan orang tua yang sudah meninggal. Allah. Ya. Aduh Bu, enak banget ya kita kalau punya anak sadar ngebahagiain kita ya. Terus. Ya, karena pertama saya menyesal belum pernah membahagiakan perasaan saya ya. Belum pernah membahagiakan orang tua selama beliau masih hidup. Pada tahun 2009 beliau meninggal, terutama ibu ya. Ibu yang meninggal tahun 2009. Beliau adalah sosok seorang ibu yang sabar, yang tabah, bisa menerima kekurangan anaknya. Allah. Ente dari lahir gini? Enggak, kalau lahir normal. Nah, cuman waktu usia setahun mengalami kecelakaan, yaitu tertimpa kursi. Ya Allah, salam. Tertimpa kursi waktu usia balita setahun gitu. Dari situlah semuanya total yang anaknya 6. 3 yang cacat seperti saya ini. Ya Allah. Bagaimana tidak ibu saya disebut orang sabar ya menurut saya. Beliau belum pernah mengeluh bahwa anak menghadapi kenyataan anaknya 3 cacat itu. Tapi beliau tidak pernah mengeluh gitu. Beliau tetap bersemangat. Beliau tetap menyayangi kita sepenuh hati gitu. Maka dari itu saya ingin membahagiakan sekali gitu, orang tua saya. Dulu yang hadis tadi yang saya dapat waktu nyaksiin Ustadz waktu di televisi, bahwa orang tua yang setelah meninggal nanti di akhirat kelak akan menerima mahkota kemuliaan jika anaknya seorang hafiz gitu, atau seorang yang hafal Quran. Itulah yang menjadi motivasi saya untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Dengan kondisi saya seperti ini, tidak jarang saya harus bisa menahan kencing, maaf ya Bu, karena takut merepotkan orang lain gitu ya. Takut merepotkan orang lain, walaupun saya tahu teman-teman saya itu pasti tulus. Soalnya saya yakin betul di balik kekurangan saya selalu diberi kelebihan.
yaitu saya selalu disertakan dengan orang-orang yang tulus. Kapanpun saya minta pertolongan, maka mereka siap membantu. Tetapi saya berusaha untuk tidak terlalu merepotkan. Baru kalau ada yang datang ke masjid, karena saya sering sendiri di masjid. Allah, kita sehat jarang ke masjid, ya Allah. Gitu. Betapa Allah tuh akhirnya menunjukkan keadilannya ya. Menurut kita kok dari 6 anak 3 cacat, itu kalau kita nanya kan Allah apa adil gitu. Ternyata Allah kasih 1 anaknya seperti ini, sudah menghapus semua. Amin. Duka menurut saya. Kayaknya dan almarhum ibu dan ayahnya lagi bergembira di alam baka sana insyaallah. Boleh sedikit cerita ngapal Quran berapa lama? Masuk ke tahfidz itu setahun yang lalu, mulai kegiatan belajar. Masya Allah. 4 Juli. 4 Juli 2011. Baru ya, tapi udah bisa ngapal ya. Berarti di bawah setahun ya, Tat? Di bawah setahun ya, berarti sekitar 10-11 bulan ya. 9 bulan. 9 bulan ya. 9 bulan. Selesai Mei. Nah, pemirsa, Allah. 9 bulan bisa menghafal Al-Quran dengan segala keterbatasan. Bagaimana caranya? Tetap bareng kami di Subhanallah. chatting dengan YM. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Al-Quran dan pemirsa itu turunnya memang di malam Lailatul Qadar. Jadi memang selalu menghadirkan kejutan-kejutan buat kita. Salah satunya adalah ada hamba Allah namanya Isa yang kemudian berhasil menghafalkan Al-Quran 30 juz dalam keadaan tidak seperti kita, melainkan dikasih kasih sayang Allah, kakinya tidak bisa berjalan. Subhanallah. Kita ngobrol lagi dan Iya. Isa Ya. Sa, gimana Sa bisa menghafal Al-Quran 30 juz dengan waktu yang relatif singkat? Caranya Sa? Caranya yang pertama tuh paling perbanyak berdoa. Karena Allah lah yang mempunyai Al-Quran itu. Allah lah yang telah menurunkan Al-Quran kepada kita, kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pedoman untuk kita gitu. Dan Allah lah yang telah menjadikan hati kita untuk bisa menerima Al-Quran. Kalau bukan karena Allah, maka kesungguhan kita, kesabaran kita bukan apa-apa, nggak ada artinya. Kalau bukan karena Allah, maka kita tidak akan bisa menghafal Al-Quran. Mungkin yang kedua, perbanyak tilawah. Karena tilawah adalah modal untuk menghafal. Gitu. Seperti investasi, semakin banyak kita mengeluarkan modal, maka semakin banyak kita memperoleh hasilnya. Gitu. Jadi semakin banyak kita tilawah, maka hafalan itu adalah hasilnya, hasil dari tilawah salah satunya. Ya Gitu. Allah. Jadi semakin banyak kita mengeluarkan modal, yaitu tilawah, maka insya Allah semakin banyak pula hafalan yang kita dapat. Gitu. Antum ini murid ya di rumah tahfiz ya? Ya. Tapi seperti maha guru loh. Omongan ini subhanallah. Satu, berdoa. Ya. Banyakin doa. Dua. Karena Allah yang nurunin, Allah yang punya, Allah yang bukain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sholli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buka hati anak-anak kami juga ya Allah untuk bisa menghafal Quran-Mu ya. Amin. Buka hati kami juga untuk bisa menghafalkan Quran-Mu ya Allah. Jangan jauhkan kami dari Quran. Bifir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Isa. Jadi Isa berdoa dan minta Allah bukain dan terbuka. Lalu mudah ngapal Quran itu. Ya. Terus Diberi ada kemudahan. lagi yang lain tadi. Apa yang lain? Harus punya amalan andalan gitu. Amalan andalan. Ya. Doa, tilawah, apa amalan andalan Isa? Saum Daud. Masya Allah. Terus Qiyamul Lail. Allah, deh cukup deh, bikin malu nih. Cukup kali ya. Aneh malu nih. Nyesek Kenapa, kayaknya hati aneh. Coba ya, Isa sama Hasan senantiasa ke masjid. Benar. Kita begini, Masya Allah. Gara-gara kita bisa sembarangan makan, karena kita punya kaki sembarang jalan, kita juga nggak puasa Daud. Nggak puasa Senin Kemis barangkali. Kalaulah tidak Allah kasih kita belum puasa, mungkin kita nggak puasa kan. Iya. Betul itu. Sa, doain dong. Doain kita-kita, Sa. Amin. Sa. Saya aminin, Sa. Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. Engkaulah yang memiliki hati ini. Amin. Engkaulah yang memiliki semuanya di dunia dan di akhirat ini. Amin. Jadikanlah kami manusia-manusia yang selalu bersyukur. Jadikanlah manusia-manusia yang tidak lepas lisannya dari zikir, mengingat padamu ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikanlah yang hadir di sini menjadi seorang yang hafal Quran. Amin. Amin. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, anak-anak yang begitu perhatian terhadap Quran. Amin. Begitu semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Semangat untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Amin ya Amin. Allah. Ya Allah, ya Rabbana, perkenankanlah doa kita, perkenankanlah doa kami. Amin. Ya Allah. Istajib doana ya Amin ya Rabbal Rabbal Alamin. Kita nanti mau dengar bacaan Isa ya, tapi Ya. kita punya tamu lain jauh, datangnya jauh. Ini datang dari jauh, Tat. Datang jauh dari tanah suci, Dari Tanah Suci. dari Makkatul Mukarramah. Kita undangnya langsung, Tat. Kita undang langsung. Iya. Baik. Pemirsa, bila mana ada seorang anak saja berdoa supaya bisa jadi penghafal Quran, sudah luar biasa. Apalagi kemudian yang berdoa adalah ayah dan ibunya. Berikut ini adalah tamu yang juga subhanallah luar biasa. Keluarga penghafal Quran, semuanya menghafal Quran. Dan lahir serta besar di Mekah, tapi orang Indonesia. Kita sambut keluarga Ustadz Abdur Rahim. Fadal, fadal. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallah khair. Mama sama Baba di situ. Silakan Pak Ustaz. Nah, Ustazah sama Ustadz di sini. Ya. Ya. Nah, Rania sini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Den sini. Saya kira saya di Pangkuasan. Masya Allah. Ini pemirsa, keluarga yang saya cintai karena Allah. Ya, saya ketemu beliau di antara Madinah, Jeddah Madinah. Saya ketemu dengan Ustadz Abdur Rahim. Dan alhamdulillah sekarang beliau sekeluarga sudah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam rangka apa ke Indonesia? Barangkali pemirsa pengen dengar. Nah, sebentar Pak Ustaz. Oh iya. Tahan dulu. Ada yang mau lewat dulu. Ada yang mau lewat. Iya Ya, dah. jangan kemana-mana, bareng kita di chatting dengan YM. Nah, tamu-tamu kita malam ini luar biasa. Ada Isa, seorang penghafal Quran, seorang Tat. Dan yang kedua ini keluarga. Masya Allah. Keluarga Bapak Abdur Rahim. Baik, langsung saja ini Ustadz Abdur Rahim. Bisa cerita sedikit ini
awal muasal bisa punya anak-anak penghafal Quran ini seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita memang punya cita-cita anak penghafal Quran dan ahli tafsir. Masya Allah. Oleh karena itu kita berdua bersama-sama, ya Allah, Allah majal auladan auladan salihin wa faqihin fid din khususan fi ulumil Quran wal ahadits wat tafasir. Aduh. Ya Allah, jadikan anak kami merupakan anak yang soleh, yang faqih fid din, terutama Di ulumul ahli tafsir, ahli Quran dan ahli hadis. Itu sebelum nikah apa di awal nikah? Itu kita doakanlah setelah nikah. Setelah nikah. Masih di Indonesia tuh? Enggak, kita nikah di waktu kita sana, menikahnya di Indonesia kemudian dibawa ke Arab Saudi. Oh, pengen melahirkan anak di sana. Ya, Allah. Dan dikabul Allah ya. alhamdulillah. Ini siapa namanya, barangkali bisa diperkenalkan ya? Nama saya Abdullah Ismi. Abdullah bin Abdurrahim. Namanya lahiran- Abdullah bin Ibrahim. Nggak bahasa Indonesia nggak apa-apa? apa? Apa-apa. Lahiran 11 Januari 91. Alhamdulillah sekarang udah usia 91. 91. Masya Allah. Dan beliau Abdullah ini pemirsa sudah menjadi imam di salah satu masjid di kota Rasul di Madinah. Masya Allah. Baik. Sekarang apa di Jamiah? Sekarang Kuliah. alhamdulillah udah selesai, baru semester yang lalu selesai S1 LC di Universitas Islam Madinah, Allah. Fakultas Al-Quran Karim. Fakultas Al-Quranul Karim. Karim. Kabul Pak, Masya Allah. Sebelah? Nama saya Nabila Hidayat. Alhamdulillah udah hafizah. Kelahiran 15 April 92. 92. 91, 92, beda setahun tak? Masya Allah. Sebelahnya? Nama saya Royan. Lahiran 17 April 96. 96. Lihat mukanya Ryan, ganteng bener coba. Makasih Tat. Bukan Ede, Ryan. Bukan saya Tat. Iya, iya, iya. Ini Ryan ini Mak, coba kalau bangsa di Indonesia udah jadi boy band nih. Mukanya begini. Ya kan, dan Royan Ibu sudah menjadi salah satu imam di salah satu masjid di Makkah. Bahkan Abdullah punya cerita nih ngemakmumin, ngimamin Imam Masjidil Haram. Alhamdulillah. Gimana cerita pemirsa biar dengar? Jadi pertamanya pas mau silaturahmi sama kiai di kota di Mekah namanya kota Al Awali. Sama Syekh ya. Di kota memang di sana Imam Haram, terus kiai-kiai Mekah ngina tempatnya di sana. Jadi waktu itu kiai datang pas itu sholat Isya, biasa disuruhin Abdullah imam gitu. Pas itu pas Abdullah lagi istau kan, kalau di sana kalau istau sufufakum. istau sufufakum, lihat dulu belakang terus beresin sampai kelihatan ada Imam Haram, Syekh Mahir Ma'egeli. Coba Bu, Imam Masjidil Haram jadi makmumnya beliau. Nggak disuruh ke depan tuh? Pas itu saya udah istau di sana. Jadi kan ada orang yang ini yang Tanggung ya? ditanggung itu, jadi Ya udah terusin aja ya. Bismillah. Subhanallah. Baik Udah pemirsa. terasa. Masya Allah. Berkah. Udah deket nih sejengkal nih jadi imam. Jadi Imam Masjidil Haram sejengkal. Masya Allah. Pemirsa, sebentar ya. Iya, Ada benar. apa ya? Kita ada Viti Tat. Ada Viti, Nah, siap. begitu mulianya Al-Quran, tapi juga kadang masyarakat di luar sana memperlakukan Al-Quran tidak sebagaimana mestinya. Itulah. Tat. Baik, kita sama-sama lihat. Ini dia. Buku ini ayah dapatkan waktu ayah kuliah di Amerika. Buku ini bestseller dan banyak sekali penggemarnya. Kamu harus baca nanti, kalau sudah waktunya kamu membaca buku ini, kamu harus baca. Ayah, sudah hatam Al-Quran belum? Semua buku-buku yang ayah kasih ada di dalam Al-Quran. Ayah, aku sudah hatam Quran loh. Di dalam Al-Quran ini ada surat yang aku hafal, aku bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak allazi anqadha dahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Den, kita punya malam ini berkah Indonesia. Amin ya Allah. Berkah. Yang kecil ini kabarnya nggak bisa bahasa Indonesia lancar ya? Kita semua. Gitu ya, Masya Allah. Namanya siapa Tat yang gitu? Namaku Rania. Itu bisa nama. Terus? Kelahiran 14 Januari 2003. 2003 bisa ditawar dari 2001 boleh. 2003. Rania, لو سمحتي يمكن تكلمي عن الطريق في تحفيظ القرآن. أولا أن نقرأ بالنظر الآيات المقررة إعادة مرتين أو مرة أو كما يستطيع، وبعدها أن يقرأ بالغيب يكرر 5 أو 3 قدر ما يستطيع أيضا، ويعيد إلى أن يحفظ هذه الآيات. الآية ما شاء الله. وحتى الآن كم سور تحفظ؟ أنا لقد حفظت 5 أجزاء 5 أجزاء ما شاء الله. كم شهر أنت تحصل؟ تقريبا عدة سنوات. ما شاء الله. terjemahin deh. Ayo Den, berangkat. Saya terjemahin yang tadi. Terjemahin ya. Sadaqallah. Baik, terjemahnya langsung dari kakaknya aja ya. Abdullah. Tadi dia bilang menghafalnya dari pertama, membacanya dengan kiai, dengan ustazah, dengan ustaz, terus berapa kali diulang dengan ustaz biar yang tajwidnya terus harakatnya benar. Setelah itu dia sendiri mengulang sendiri, nggak pakai Quran lagi, mengulang pertama, kedua. Sekarang hafal berapa beliau? 5 ya? Alhamdulillah udah 5 juz. Jadi cara Rania ngapal istimewa, 2 kali baca bin nazar nih dengan lihat, kemudian 5 kali bil ghaib ya. Nah, alhamdulillah kemudian dibilang ulang lagi sampai kemudian anak ini menghafal. Subhanallah. Kita break sebentar. Kita akan tes sebentar Ustadz Isa ini. Habis ini saya mau ngasih kejutan sama Isa. Insya Allah saya punya hadiah buat Isa. Tapi hadiahnya apa setelah yang berikut ini. Den, kita deketin Ustadz Isa Den. Nah. Sini Den. Pak Ustadz Abdul Rahim sebentar ya. Kita mau deketin Isa. Masya Allah. Isa, Masya Allah. Kalau bisa Pak Haji Heri ya, yang lagi ngelihat di layar kaca, Pak Haji Heri, orang tua angkat beliau dan Pak Haji Yus. Ini saya minta ini. Saya minta gak usah pulang lagi ke Ranca Ekek, gak usah pulang ke Bandung, biar nanti bersama saya di Darul Quran. Insya Allah ya. Isa, berkenan saya ngetes sedikit hafalannya? Insya Allah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. Masya Allah. Hasan, Isa, kalau ada hadiah, ya apa hadiah yang paling diinginin sama Isa sekarang ini? Yang paling diinginkan sebenarnya pengen mengumrohkan orang tua, cuman karena orang tua sudah tidak ada, yang paling pengen umroh bersama misalkan keluarga atau pengganti orang tua yang sekarang hadir di sini mungkin. Oh sekarang hadir di sini ada pengganti orang tua. Bibi yang Bibi hadir. Ya. Subhanallah. Isa kalau ada yang kemudian ngabulin atas izin Allah, Isa bisa berangkat. Isa, bibinya sama Hasan ke sana. Senang nggak? Luar biasa. Senang banget. Senang. Subhanallah. Isa,
Saya punya motor CBR, tak? Kesayangan saya. CBR saya ini saya beli karena saya memang dulu anak motor. Itu motor saya jual buat Isa pergi umroh sama Bibi dan sama Hasan. Ini hadiah dari insya Allah. Ini saya mohon doanya, mudah-mudahan Allah SWT kasih ini berkah buat kita semua. Amin. Amin. Antum bacain Fatihah dong buat saya dan keluarga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bisa ya, Den, pengen ngelihat kayak apa CBR-nya. CBR saya. Lihatnya yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia motor yang buat hadiah untuk Isa, Hasan dan bibinya. Nah, tinggal pemirsa nih, siapa yang mau bayarin motor saya? Kan ini harus dijual dulu supaya bisa cukup untuk 3 orang umrah ya. Makasih. Alhamdulillah, makasih Antv nih udah mempertemukan saya, Denny sama Isa, Hasan dan keluarga Ibrahim. Tadi dia tuh CBR kesayangan saya banget. Saya nganterin anak pakai itu. Betul-betul saya kalau kemana-mana pakai itu. Kesayangan saya bener. Dan kesayangan saya itu saya hadiahkan sama Isa supaya anak saya betul-betul menjadi penghafal Quran. 5-5-nya amin ya Allah. Amin. Sa, jazakallah khair. Anak pengen cium tangan mantum. Enggak boleh. Insyaallah. Sa. Saya juga Tate. Ayo boleh biar berkah. Baik, kembali ke antum punya pertanyaan apa? Jadi sekarang pengen nanya sama Bapak Ustadz Abdul Rahim. Pak Ustadz katanya sempat ketemu sama Pak Ustadz Yusuf Mansur. Nah, bisa diceritain nggak proses ketemunya di mana? Ya, waktu itu saya dari Mekah akan menuju Madinah bersama 2 orang sahabat saya. Waktu itu belum masuk waktu zuhur. Begitu saya mau masuk masjid, saya melihat beliau. Saya salam kepada beliau. Setelah sholat, beliau keluar. Saya salamin lagi. Saya bilang, Pak Kiai, saya ini mau nitip. Insya Allah nanti kalau liburan sekolah, anak-anak, saya akan ke Indonesia. Nanti saya akan nitip anak saya yang bernama Rania. Karena Pak Kiai tanya, kenapa? Saya bilang karena anak saya yang pertama, alhamdulillah sudah hafal Quran, Abdullah. Yang nomor 2, alhamdulillah, Nabila sudah hafal Quran, saya bilang. Yang ketiga, Royan, sudah 23 juz. Insya Allah tahun ini juga tinggal lagi kasihan sama Rania. Nanti saya bilang, nanti insya Allah kalau kita pulang 3 tahun mendatang, Rania akan saya titip sama Pak Kiai. Karena saya mendengar bahwa di Jakarta ada tempat tahfiz Quran yang dipimpin langsung oleh Pak Kiai Yusuf Mansur. Jadi saya tertarik nanti supaya anak saya ini dititip sama beliau. Saya utarakan seperti ini. Terus jawaban dari Pak Ustadz Yusuf Mansur apa? Kata beliau, jangan dititipkan ke saya, bikin, pulang ke Indonesia. Masya Allah. Bikin ini pesantren. Nanti saya support katanya. Subhan. Maka saya Allah, seolah-olah saya datang ke Madinah pada itu seolah ada malaikat yang diturunkan Allah Ta'ala untuk berjumpa kepada saya. Padahal yang senang saya. Jadi saya bilang udah abangnya aja pulang, empoknya aja pulang, ibunya aja pulang. Nanti kita bikinin. Dan tanahnya sudah saya siapin pemirsa. Tinggal masalah bangunannya. Masjidnya. Jadi pemirsa yang mau nanti bantu tinggal datang ke Antv aja. Kita bangunin pesantren buat beliau. Baik, saya mau nanya sedikit Hasan nih. Hasan kan bantuin Isa ya. Karena apa? Karena rasa persaudaraan. Jadi waktu itu kan setahun yang lalu ya kita dipertemukan kan. Karena saya lihat Aisyah ini kesabarannya luar biasa gitu. Jadi dia sabar kalau udah di masjid itu dari pagi sampai pagi lagi tuh tahan duduk dia gitu. Kesabarannya tuh benar-benar luar biasa. Jadi saya anggap bukan sebagai teman tapi sebagai kakak, bahkan sebagai orang tua saya gitu. Masya Allah. Ketika kita sedang terjatuh ya, ketika kita sedang futur, Aisyah ini selalu memberi motivasi kepada yang lain. Oh, antum sempat putus asa? Ya, karena berbeda ini kan, kalau Aisyah mungkin ngapalinnya cepat ya, kalau yang lain kadang-kadang agak ini. Nah, Aisyah ini selalu memberikan motivasi kepada yang lain. Pemirsa, pengen dengar kan suara Imam Madinah dan Imam Mekah? Pengen kan? Jangan kemana-mana, Den? Tetap di chatting dengan YM. Alhamdulillah. Nabila. Nah.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Ra'ayna wajhal hafiz al-an ya. Paham Bu? Alhamdulillah kita ngelihat wajah seorang penghafal Quran. Yumkin tu'ti nasihah lana wa li musyahidin fi tilfas هذا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فسبحان الله فجمعت الخيرية في من حفظ القرآن وعلمه وعلمه. اللهم لك الحمد. حفظنا القرآن والآن ولله الحمد بإذن الله نسعى في تعليم غيرنا حفظ القرآن الكريم. Masya Allah. Nabila yang saat ini tercatat sebagai seorang mahasiswi di Jamiah Ummul Qura Makkah, kuliahnya di Makkah, mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, ya, bahwa sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Quran. Dikumpulkan sama Allah dan Rasulnya dalam satu kalimat. Subhanallah. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang terbaik. Amin. Baik, sekarang buat Abdullah, hadiahin dong Indonesia ini bacaan Quran. Pemirsa, pada saat nanti Abdullah baca dan Ryan baca, berdoa sama Allah supaya suami, saudari semua betul-betul tergerak buat ngapal Quran karena tidak ada yang terlambat. Dan berdoa supaya anak-anak bisa menjadi penghafal Quran yang alim, yang faqih fid din, khususan fi ulumil Quran wal ahadits. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ما شاء الله. ريان تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نبيلة تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها
ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضرب الله الأمثال ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Sadaqallahul azim. Terakhir kita pengen dengar wejangan seorang ibu dari 4 anak yang luar biasa dan suami yang Masya Allah. Fadhali. Pertama, dalam mendidik anak, kita selalu tekankan untuk selalu belajar dan belajar untuk kebaikan. Allah. Kita tanamkan pertama selalu niatkan yang niat baik, kedua berpikir positif. Jadi selalu kita ajarkan ke mereka begitu, selalu untuk sesuatu kebaikan, sesuatu yang untuk menuju suatu kebaikan itu kita harus selalu belajar dan belajar. Yang jurusannya IPA siapa dia SMA? Dua-dua semua IPA. Semua IPA. Allah, jurusannya IPA. Masya Allah. La haula wa quwwata illa billah. Baik pemirsa, kelihatannya sampai kita di penghujung kita punya acara. Ya, kita berdoa sebentar pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw a'taytahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa humumina ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wal ahlil khair, min ahlil Qur'an, min ahlil ilmi wa khususan fi ulumil Qur'an wal ahadith. Rabbi ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan deh tutup. Pemirsa, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita bersama diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita menjadi keluarga penghafal Quran. Amin ya Allah. Dan Tuhan selalu memberikan kebaikan buat kita semua. Baik. Terima kasih buat yang sudah hadir di studio. Isa, terima kasih. Terima kasih, nanti kita urus ya umrohnya ya. Iya. Insya Allah Maret berangkat 2013. Terima kasih. Amin. Terima kasih juga untuk keluarga Bapak Ustadz Abdul Rahim. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Kalau kemari lagi jangan lupa mampir lagi. Ya? Insya Allah kita punya acara, jangan lupa pemirsa, acara chatting dengan YM setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10. Oke, tablik akbar setiap hari Minggu dan Sabtu Minggu. Sabtu Minggu jam 9 sampai jam setengah 11. Yang pagi juga jangan lupa. Setiap Sabtu bahkan kita tadarus Quran. Saya Denny Cagur. Saya Ustadz Yusuf Mansur. Biasanya dia salah. Gantian. Saya Yusuf Mansur, masa ganti ya. Saya Denny Mansur. Iya, kan saudara kita. Saudara kita. Iya. Terima kasih buat semua yang hadir di sini juga. Kita mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Tuhan kita semua.